Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah fa inna jannata hidat liman ittaqah. Ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, saya mendapat tugas lagi nih melanjutkan kajian materi tentang lanjut usia lebih indah dibanding masa muda. Betul kata Ibu Adia. Bulan Mubahat. Oh iya, pokoknya seharusnya gitu masa muda itu masa tua itu lebih atau lanjut usia itu lebih indah dibanding masa tua. Nah ini berdasar tadabbur hadis yang seperti biasa. Tadabbur hadis dikembangkan dengan 7 tahap, yaitu tausik, tahrij, kemudian tasih, tarikh, tahlil, takwil, dan tatbiq. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu Ahmad bin Hambal, yang kita kenal dengan Imam Hambali. Jadi imam teh dalam bahasa Arab mah kumaha kahayang gitu namanya teh. Jadi kadang-kadang itu di dalam nyusun skripsi ya, anak-anak atau tesis atau disertasi menempatkan buku pustaka teh numaha heula gitu. Kadang-kadang kan nurutan orang barat harus nama ayah, tapi kalau orang Arab enggak semuanya nama ayah. Seperti Al-Bukhari itu kan kadang-kadang tidak dikenal nama sendirinya, nama kampung, At-Tirmidzi. Terus kadang-kadang nama anak kan? Abu Dawud itu Dawud, nama dia Sulaiman. Dan ini Ahmad bin Hambal, kata beliau haddatsana Ahmad bin Abdul Malik. Jadi Imam Ahmad gurunya Ahmad juga, Ahmad bin Abdul Malik, yang menerima hadis dari Muhammad bin Salamah. Muhammad bin Salamah dari Muhammad lagi. Muhammad bin Salamah dari Muhammad lagi bin Ishaq. Jadi sanadnya itu Muhammad ada 4 kali di sini. Kata beliau, Rasul bersabda, kata Abu Hurairah, ala unabbiukum bi khiyarikum. Apakah aku perlu menjelaskan kepada kalian bi khiyarikum, orang yang terbaik, orang yang terpilih? Qalu, mereka menjawab, bala, iya, ya Rasulullah, wahai Rasul. Qala, Rasul bersabda, khiyarukum atwalukum ahmaron wa ahsanukum akhlaqan. Kalian yang terbaik itu adalah atwalukum ahmaron, orang yang panjang, paling panjang usia. Wa ahsanukum akhlaqan, dan paling baik akhlaknya. Makanya kalau panjang usia otomatis akhlaknya sing hade, dan otomatis jadi lanjut usia. Karena kalau tidak sampai lanjut usia, panjang umurnya. Makanya semakin panjang umur semakin baik, asal semakin hade akhlaknya. Ini adalah perbandingan matan. Ternyata hadis ini tidak diriwayatkan oleh kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah tidak meriwayatkan. Yang meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad. Imam Ahmad itu lahir sebelum kutubus sittah. Kan kita tahu ya, ulama madhab mah tidak ada yang lahir setelah kutubus sittah. Semua ulama madhab itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, can aya kutubus sittah. Semuanya juga. Ini wajar kalau perbedaan tidak buku hadisnya belum disusun secara resmi. Jadi boleh jadi Imam Hanafi menerima hadis,
Imam Syafi'i enggak, Imam Syafi'i menerima hadis, Imam Hambali enggak, boleh jadi Imam Maliki juga. Jadi kalau ada perbedaan memahami sesuatu masalah, ulama fikih itu wajar, karena hadisnya pada saat itu belum disusun secara resmi oleh kutubus sittah. Walaupun mereka ulama madhab itu menyusun juga kitab hadis. Anak Hanafi menyusun kitab hadis Mustad Abu Hanifah. Maliki jelas Al-Muwatta. Syafi'i ada Mustad Syafi'i. Nah, Imam Hambali Musnad Musnad Ahmad. Redaksi matan dan seperti tadi kutubus sittah nggak meriwayatkan hadis ini, tetapi kalau selain kutubus sittah, pertama Ahmad itu sampai 2 kali meriwayatkan hadis ini. Kemudian Ibnu Hibban 2 kali, dan kata Al-Hakim itu namanya Muhammad juga ada hadisun sahih. Jadi walaupun tidak diriwayatkan oleh penyusun kutubus sittah, hadis ini sahih. Kata Al-Hakim sederajat dengan Bukhari dan Muslim. Nah, redaksinya ada yang berbeda. Ada ala ukhbirukum, ada unabi hukum. Kemudian ada khairikum, ada khiyarukum. Kemudian ujungnya ada ahsanukum ahmalan, ada ahsanukum akhlakon. Tapi kalau riwayat yang lain, Abu Dahlah tidak pakai ahsanukum, malah justru dengan ida sadadu. Jadi Abu Ya'la itu tidak pakai ahsanukum tapi ida sadadu. Itu perbedaan matan, perbedaan sanad. Tidak saya uraikan, cukup dibaca masing-masing. Yang ternyata sanadnya teh sahabatnya ada 3. Ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik, yang meriwayatkan ini, ada juga Jabir bin Abdullah. Jadi 3 sahabat. Dari 3 sahabat turun ke tabi'in. Itu juga beda-beda. Dari tabi'in ke atba' tabi'in. Dari atba' tabi'in ke tabi'ul atba'. Itu beda-beda jalurnya. Itu khasnya sanad. Kemudian riwayat masing-masing tidak perlu saya baca. Mempersingkat saja waktunya. Yang diriwayatkan di sini hanya 1, yaitu riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Tarikhnya, tarikh hadis, sejak dahulu kala manusia itu ingin mendapat julukan manusia terbaik. Sampai sekarang kita semua juga ingin menjadi manusia terbaik. Apalagi tahun 2024 nanti. Wah, ingin dinilai terbaik ya. Terbaik-baik ingin dinilai, mulai dari terbaik se-Indonesia, kemudian calon-calon anggota DPR, DPRD, provinsi, sampai kota, itu ingin menonjolkan terbaik. Dan ternyata penilaian terbaik itu macam-macam. Ada yang dari sudut penampilan, ada yang sudut ilmu, ada yang dari sudut detail, sampai nu sekolah oke jadi dokter. Sekarang kan banyak yang ke sekolah jadi dokter. Bahkan anu untuk jadi PNS, jadi profesor sekarang mah di Indonesia mah. Di profesor dokter lagi, profesor dokter ke sekolah-sekolah ajar. Karena apa? Penilaian, ingin mendapat penilaian. Kurang menu sekolah ke hararese, ya mah batur mah jadi profesor gampang, dokter gampang.
Itulah karena penilaian itu ingin menjadi manusia yang terbaik. Jadi kalau Rasulullah SAW mengatakan tentang manusia terbaik, itu sejak dahulu kala sampai sekarang. Jadi secara historis itu sebagai jawaban. Dan ternyata Rasul sendiri menguraikan manusia terbaik itu macam-macam. Ada dari sudut ilmu, ada dari sudut akhlak, ada dari sudut keimanan, ada dari sudut perbuatan sesama, dan nanti saya uraikan di berikutnya. Ada khiyarukum, ada khairukum, itu macam-macam. Tapi kebetulan di dalam hadis ini mah khairukum nateh atwalukum a'maron, panjang usia. Panjang usia, khairukum itu adalah atwalukum a'maron, yang panjang usia, tapi ahsanukum akhlakon. Tapi ada juga ahsanukum a'malan. Manusia terbaik itu karena manusia terbaiknya atwalukum a'maron, panjang usia, maka masa usia lanjut harus lebih indah dari masa muda supaya meraih titel manusia yang terbaik. Dan di sini Rasulullah SAW itu ternyata menggunakan dialog ala unabi hukum. Jadi Rasul itu sebagai pendidik mau memberikan bimbingan kepada sahabat tuh kadang-kadang menjawab pertanyaan apapun yang ditanyakan kepada beliau. Beliau jawab. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, Rasul sendiri bertanya. Dan itu seperti Al-Quran. Al-Quran juga sering menggunakan dialog. Kita kenal bahwa dalam Al-Quran ada Aro'aita, ada Alam Ahad, Ilaikum, ada Alam Nasroh. Ada juga hal yang berkaitan manusia itu dengan hal pertanyaan. Dan ternyata di dalam Al-Quran hal itu ada 64 kali hal itu. Dan diantaranya surat manusia Al-Insan itu diawali dengan hal ata alal insan hinu minad dahri. Di sini menggambarkan tentang bagaimana penciptaan manusia atau ayat insaniyah itu diawali dengan hal. Kemudian hadis ala unabbiukum bi akbaril kabair. Itu dengan ala unabbiukum. Dengan pertanyaan ala unabbiukum bi akbaril kabair, dengan dosa terbesar. Dan dosa terbesar, paling besar itu ternyata 3. Yaitu al-isyrak billah, musyrik kepada Allah, hukukul walidain, yaitu menyakiti orang tua, dan qaul zur, yaitu ucapan buruk, ucapan jahat, ucapan palsu atau saksi palsu. Itu pakai ala nabi hukum. Kemudian ala ukhbirukum di ahli jannah, ahli surga. Di sini dikatakan kullu dhaifin mutadhaif. Ahli surga itu orang tertindas. Ya, tapi ulah jadi tertindas. Kullu ahli jannah kullu dhaifin mutadhaif. Lau aksama ala Allah la abarrahu. Adaikan dia berdoa dikabulkan. Sedangkan ahli nar mutulin khawadin mustakbir, yaitu penghuni neraka itu setiap orang beringas, membela kebatilan, kasar dan sombong. Tentu wae bukan hayang jadi tertindas. Artinya kita hati-hati, jangan menindas orang. Sebab kalau menindas orang, maka orang tertindas itu akan berdoa melawannya. Bulan? Ya, yang didolimi itu kan akan berdoa
suka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini bukan lamun hayang ka surga kudu tertindas, bukan. Jangan menindas orang. Ya, kalau menindas orang tertindas itu berdoa, kecelakaan kita kan bisa dikabul. Doa ukhbirukum bi khiyarikum. Khiyar kadang-kadang bi khair seperti tadi ya. Perkataan khiyarukum dalam riwayat Ahmad dan juga ada bi khairikum. Adapun riwayat yang lainnya menggunakan bi khiyarikum. Ada bi khiyarikum, ada bi khairikum. Jadi di dalam hadis itu ada bacaan redaksi yang berbeda. Khairikum, khiyarikum. Quran juga sama itu. Quran juga sama, ada perbedaan sampai 7 bacaan. Sekarang itu yang menyusun tafsir Al-Quran berdasar beda bacaan itu adik saya namanya Saiful Islam. Dia menyusun tafsir Quran berdasar beda bacaan. Kan ada 7 qiraah tuh, bahkan 12 qiraah. Nah, wadduha artinya ini kalau dibaca wadduhe artinya ke situ. Jadi itu berdasar beda bacaan. Jadi kalau Bapak dan Ibu baca tafsir yang saya susun itu berdasar 7 ta, yaitu tilawah, tarjamah, tarik, tanasub, tahlil, tafsir, takwil, dan tatbik. Nah, kalau saya boleh selamat dari beda-beda bacaan. Jadi insya Allah kalau di usia lanjut ini, saya dan Saiful Islam itu menafsirkan Quran dengan gaya beda, pendekatan berbeda. Jadi kalau dua-duanya dibaca lumayan. Ada dari sudut bacaan, ada dari sudut tujuan. Sambil iklan buku. Kan kudu diiklan ke bihiyarikum, bikhoirikum. Ya. Dan ternyata khiyar itu banyak. Jadi kalau tadi hadis ini orang terbaik itu yang panjang usia dan baik akhlak, ternyata Rasulullah jawabannya beda-beda tentang manusia terbaik itu. Umpamanya yang pertama, khiyarikum ala unabbiku hukum bi khiyarikum qalu bala ya Rasulullah ya rukumul ladina idza ru'u dzukirallah azza wajal. Nih contohnya berbeda. Yang terbaik kalau berdasar hadis ini orang yang dzikir apabila sedang ketakutan. Sedang ketakutan, kan biasanya orang lamun ketakutan teh bedul nguyuh kan. Ditajong, aduh si bedul. Harap saucap-ucap. Nah itu teh kalau orang terbaik berdasar hadis ini justru apabila berkata ketakutan, kaget, naon deui? Refleks nama Allah yang dipanggil. Ya, mohon. Jadi dengan dikir lamun kaget teh astagfirullah innalillahi lain si bedul atau jadi banyak kan fenomena sekarang itu manusia itu kalau kaget teh ngomongnya teh copot atau rada leung gua aya ibu-ibu manu jorang gitu. Banyaknya gegeran banyak gitu tuh. Oh, lebih banyak bapak-bapak katanya. Ini kata Umi juga lebih banyak bapak-bapak katanya. Anjing teh. Jadi kalau orang terbaik mah kalimah Allah menyebut nate. Itu pertama hiyarukum yang kemudian juga hiyarukum di sini
Ala unabbikum bisyarorikum, lawan dari khiyar. Syaror, kejelekan. Di sini harus atur sarun al mutasyaddiqun ala unabbikum bihiyarikum ahasinukum akhlaqan, lawan dari siror. Jadi dialog ini berisi antara lain orang terbaik itu lawan dari siror, yaitu orang yang terburuk. Siror itu yaitu yang besar mulut. Besar mulut tenaon ngomongna gede omong, lamun cek bahasa Sunda mah bau sungut. Jadi ngomong nate sakar sakahayang gitu, sakacemplungna. Itu teh termasuk sejelek manusia. Jadi istilahnya bau sungut. Sedangkan yang terbaik yang budi pekerti. Kemudian juga khiyar lawan dari siror. Sini al-masaun bin namimah al-mufsidun bainal ahibah. Yang jelek itu yang mengadu-ngadu. Sedangkan yang terbaik ru'u dzikirullah. Jadi kalau kaget menyebut nama Allah. Kemudian juga khairikum lawan sarukum juga. Yaitu orang yang terbaik adalah orang yang diharapkan kebaikannya, karena selalu berbuat baik kepada sesama, maka diharapkan kebaikannya. Sedangkan yang jelek yang tidak diharapkan kejelekannya. Jadi orang yang mengancam. Kemudian juga di sini khairukum itu yang layu manusaruhu. Orang jelek itu yang tidak diharapkan kejelekannya karena selalu berbuat jelek. Jadi kalau kita perhatikan hadis-hadis yang cukup banyak, ternyata Rasulullah SAW itu menggambarkan mana manusia terbaik, mana manusia terjelek itu macam-macam. Jadi bukan hanya atwalukum umur a'maron wa asanukum ahlakon. Maka ketika sahabat ditanya ala ubirukum, mereka menjawab bala ya Rasulullah. Dan memang bala itu di dalam Quran juga cukup banyak, ada 22 kali. Dan Rasul menjawab khiyarukum, sebaik-baik kalian adalah ahsanukum akhlaqan. Orang-orang yang terbaik itu adalah yang panjang usia dan baik akhlak. Baik akhlak antara lain ihsan. Ihsan itu ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada manusia, ada ihsan kepada diri sendiri. Dan ihsan kepada manusia juga dicontohkan di sini, yarikum mahasinukum qadaan. Orang yang memenuhi janji membayar utang dilebihkan, itu khiyarukum. Jadi kalau bayar utang teh dilewihan, itu termasuk khiyarukum. Sanes ditawar dikurangan, sanes didiskon tapi dilebihkan. Ya, lu punya utang lebih galak daripada anu punya utang. Yang punya piutang, ya. Jadi khiyarukum mahasinukum qadaan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memang mencontohkan begitu. Kata Jabir bin Abdullah, ketika Rasul punya utang, dia bayar wazadani, menambah. Itu terbaik, ya. Kemudian terbaik juga apabila yang masuk Islam dari orang besar, itu juga terbaik. Tidak pakohu jadi terbaiknya apabila paham tentang Islam. Dan yang terbaik juga menghindari fahisan wa mutafahisan, menghindari kata kotor dan kata yang menyakitkan. Dan terbaiknya ahsanukum akhlaqan.
Kemudian yang terbaik juga adalah khiyarukum linisaikum. Orang yang terbaik adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Di sini dikatakan linisaikum, pada istri. Jadi semakin baik pada istri. Apabila sudah lanjut usia, kalau ingin menjadi manusia terbaik, semakin baik. Bulan? Istri kasalaki kumaha komodoi. Ya. Jadi karena di sini ditegaskan hiyarukum linisaikum kepada istri, suami kepada istri. Istri kepada suami kan sudah bagus. Nah, karena otomatis gitu. Kemudian pemimpin yang adil. Di sini dikatakan umaraukum hiyarukum. Kemudian agniaukum sumhaukum. Yang kaya dermawan. Dan yang sering musyawarah. Itu juga yang terbaik. Kemudian orang terbaik juga yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Ya rukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajari. Mempelajari dan mengajar. Makanya mengajar itu manusia yang terbaik ya. Dan konsepnya kan baca, nulis, ngajar itu akan mencegah pikun. Akan mencegah pikun. Dan khairukum fil isan adalah ahsinukum akhlaqan idza faqahu dengan mempelajari Al-Qur'an itu. Nah, di sini atwalukum a'maron. Baik lagi panjang usianya. Panjang usia itu berapa? Berapa tahun? Karena kalau kita lihat para imam, para penyusun penulis hadis, pendek-pendek usia teh. Umpamanya kita tahu ya Imam Syafi'i itu lahir tahun 150, wafat 204, cuma 54 tahun. Imam Syafi'i itu. Tapi karyanya kan besar. Sampai Imam Syafi'i ngitung neta huruf Quran, kah itu. Ada can komputer kita. Dia menunjukkan jumlah huruf Quran sekian. Rajin. Terus Imam Muslim itu cuma 55 tahun. Terus Imam Ghazali itu 55 tahun, lahir 450, wafat 505. Cuma 50 tahun, tapi kan ya karyanya ihya. Walaupun ada ulama hadis yang panjang usia, antara lain atau Baroni. Lahir 260, wafat 360, itu 100 tahun. Sahabat ada yang panjang usia. Anas bin Malik. Abu Hurairah pendek, 57. Tahun 57 sudah wafat. Anas bin Malik yang panjang usia. Dia lahir 10 tahun sebelum hijrah dan wafat tahun 93. Jadi 103 tahun. Dan itu Anas bin Malik. Dan memang doakan oleh Rasul. Sampai dia punya anak 82. 82 anaknya. 80 laki-laki, 2 perempuan. Istri nama opat. Istri nama opat tapi ganti-ganti. Tapi ganti-ganti istri teh pan usiana panjang teh jadi kan maot istrina kawin deui. Berarti eta di maut teh istrina berarti. 82 anaknya, 80 anak laki-laki, 2 perempuan. Dan cucunya ketika Anas bin Malik meninggal 116. Tapi kan semakin banyak anak, semakin banyak rezeki, Bu. Makin banyak anak, makin banyak rezeki.
Resiko ya Bu. Ya Bu, bukti nawe abitapun bojo karena anaknya opat kan anu mang mayarkeun listrik, aya nu mang mayarkeun internet, aya anu ngasongan bolu, anu mere kursi, anu mang masangkeun itu naon jendela jati. Ya, itu indah itu. Indah. Iya, yang penting bukan anak kandung wae. Hari Anas bin Malik memang anak kandung. Tetapi yang paling penting anak itu kan bisa anak asuh, bisa anak angkat, anak didik, anak buah. Kan semakin seperti ini anak buah dia semua ini. Itu yang dimaksud dengan usia lanjut semakin indah teh. Makanya harus banyak anak teh, anak buah itu semakin banyak anak semakin banyak rezeki, itu betul itu. Ya, asal didikannya tentu saja. Jadi walaupun usianya pendek seperti Imam Syafi'i itu cuma 54 tahun, tapi karena anak buahnya banyak, sampai sekarang kan populer. Atau Imam Ghazali itu populer ke seluruh dunia, padahal cuma 55 tahun. Nah, paling banyak anaknya Imam Ghazali. Jadi berapa usia anak? Dan Rasulullah SAW kata Ibnu Umar, kunna julusan indan Nabi SAW, wasyamsu ala qoiqo'an badal asri. Pakola ma'akmarukum fi a'marin min mado illa kama bakia minan nahar fi mamado minhu. Jadi kata Ibnu Umar, Rasulullah itu sedang duduk-duduk, kemudian di hadapannya ada gunung Qoi'an, Qoi'an itu di Mekah, dan matahari itu berada di situ. Maka Rasul bersabda, tuh umur kalian teh seperti itu waktu asar ke maghrib, sedangkan umur zaman baheula mah dari subuh sampai asar. Jadi artinya umur umat terdahulu lebih panjang daripada umat sekarang. Lalu umur umat sekarang berapa? Maka Rasul SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuju dalika. Umur umatku antara 60 sampai 70. Antara 60 sampai 70. Dan yang lewat 70 itu sedikit. Makanya seperti saya dengan Ibu hadiah itu hadiah barang langka. Iya, harus diawetkan karena barang langka. Karena rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. Betul, Ibu Adia 72, saya 71. Mas 80, beli langka lagi. Becantang tuh. Jadi itu barang langka. 71 sote saya mah tahun Hijriah. Kan 12 Rabiul Awal tahun 13 7 1 atau 73. 12 Rabiul Awal tahun 1373. Lebih mudah. Jadi kalau secara hijriah kan 73 sekarang 44, berarti kan 71. Kalau secara tahun hijriah 71. Tapi untungnya dina ijazah genep tahun jadi rada telat di pensiun. Nyata tamat tiba heula sama sanes abdi.
jadi telat pensiun kamari. Aduh, itu teh ketika dia pensiunnya sebetulnya 68 apa 69 saya usianya, tapi disebut 65 dia. Nah, jadi kata Rasulullah rata-rata 60 sampai 70. Jadi kalau di atas 70 itu barang langka. Tapi tadi atwalukum a'maron itu kalau baik ya. Makanya kita mengandung arti bahwa memperpanjang usia teh bagus. Makanya kalau sekarang tahun apa? Bulan akhir ya, akhir tahun 2022, sebentar lagi 2023, nambah usia yang diarungi, tapi ngurangan jatah. Nah, itu panjang umur teh bagus. Makanya nu ulang tahun kan panjang umurnya, tuh doa panjang umur tuh bagus. Jadi harus dipanjangkan. Makanya oleh Rasulullah, man sarra ayum sato lahu fi rizqihi ayun sa'alahu fi asari fal yasir rahimahu. Banyak silaturahim. Dan yang ketiga, ta'alamu min ansabikum. Pelajari marga, turunan, nasab. Nasab itu harus dipelajari. Makanya orang Arab itu seperti sapik, apa betul? Apa itu? Ke atas. Ini mah turunan itu Ibnu Abbas. Bawajir. Bulan? Muhammad. Mohon. Yakin Muhammad. Jadi mengenal turunan itu bagus. Itu Rasul bersabda ta'allamu min ansabikum. Pelajari nasabmu. Jadi harus tahu nasab itu. Mata silun fihi arhamakum. Supaya menjalin silaturahim. Dan menjalin silaturahim itu mahabbah fil ahal akan meningkatkan kecintaan pada keluarga. Dan fil asar musaro fil mansaatun fil asar, panjang usia. Jadi memperpanjang usia atau doa panjang usia itu bagus. Asal ahsanukum, asal terbaik. Maka dengan ihsan, ya, al ihsan, baik kepada Allah seperti anta'budallah ka'annaka tarahu ilam dabut taruh fa'inu jarab, maupun ihsan kepada yang lain. Udah, ini saya uraikan ihsan yang harus kita lakukan. Akhlakon karena buistu liutamima makarimal akhlak. Saya tidak akan bacakan semua. Kita lihat sekarang takwilnya. Satu, dialog merupakan salah satu metode pembinaan umat. Rasul sering menggunakan pertanyaan tentang apa yang akan disampaikan. Kedua, isi dialog Rasul tentang sahabat, tentang manusia terbaik. Maka tergantung dorongan agar berusaha untuk mencapainya. Kemudian panjang usia termasuk pilihan terbaik. Karena yarukum atwalukum umuron. Oleh karena itu, usaha untuk panjang usia merupakan langkah terbaik. Kemudian, semakin panjang usia, semakin banyak kesempatan untuk menikmati anugerah Allah. Untuk bersyukur. Dengan demikian, semakin banyak kesempatan untuk tasyakur nikmat. 5. Orang yang beriman selama hidupnya selalu mengkader generasi muda. Jika panjang usia, maka generasi muda yang dibimbing semakin dewasa. Jadi kalau kita membimbing anak, membimbing generasi, maka ketika kita lanjut usia, anak kita dewasa. Jadi mendewasakan. Akan selalu berbuat ihsan. Dan kita akan menerima ihsannya. Akan menerima ihsan dari anak itu, baik anak kandung, anak buah, anak asuh, maupun anak didik. Orang yang panjang usia akan merasakan diperlakukan ihsan oleh generasi penerusnya.
Nah, manusia terbaik dengan panjang usia, akhlaknya semakin baik sehingga bermanfaat untuk manusia. Betapa berapa tahun umur itu berdasar hadis yang dikutip di atas antara 60-70. Jadi yang panjang usia lebih dari itu sedikit, tegasnya yang panjang usia yang lebih dari 70 tahun harus banyak bersyukur. Seperti saya sama Umi dia tadi barang langka. Ya, harus diawetkan. 7, panjang usia punya kesempatan untuk menyempurnakan ibadah. Baik ritual maupun sosial. Ibadah ritual kan sempurna. Karena di masa usia lanjut, tidak banyak tugas harian. Bahwa makan, ngajar teripu gitu, sibuk. Akhirnya makan orang mengaturnya. Nah, ya, karena tidak ada banyak kesibukan. Dan saya itu sudah gaptek teknologi itu. Makanya ngurus laporan, Bu. 3 bulan temenang gaji, udah bikin laporan. Untungnya dibantu ku anakku Rina baru bisa. Gitu. Jadi itu karena tidak banyak tugas. Ya, tidak banyak tugas. Kalau makanya ada kesempatan kesempurnaan ibadah juga rukun Islam teh. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji, umrohnya kan semakin banyak kesempatan kalau masa pensiun. Jadi oleh karena itu semakin banyak. 8, peningkatan amal dan akhlak baik semakin lanjut usia kan semakin sempurna. Oleh karena itu lanjut usia akan lebih indah dibanding usia muda. Keindahan masa lanjut itu ditentukan oleh kesempurnaan dan kebaikan akhlak. Dan itu usia lanjut itu dirasakan akibat ketika masih muda. Itu salah satu contoh saya aja lah dengan adik ya. Ada adik saya itu almarhum namanya Ayi. Dia itu ketika muda senang minum soft drink. Jadi kalau minum teh pasti lamun teh manis, Coca-Cola, Sprite, itu sering minum seperti itu. Akibatnya begitu di atas 50 diabetes. Dan itu menderita sampai dia wafat. Jadi masa lanjut itu pengaruh masa muda. Makanya ingat watin wa zaitun itu menu makanan watin wa zaitun itu. Kemudian contohnya saya itu ketika muda Bu tidak senang gula. Jadi minum teh, minum kopi, tidak senang gula. Kopi juga teradi gulaan di baheula. Tapi senang garam. Jadi kalau makan teh di auran uyah itu ketika masih muda. Akibatnya apa? Usia 70 tahun hipertensi. Lumayan stroke-nya 2 kali. Karena hipertensi 2024 itu sampai ICU itu 2024 eta sok salah wae nya geus pikun gitu geus pikun mah salah ucap. Tahun 2004 itu hipertensi sampai masuk ICU. Kemudian 2017 masuk juga ya rumah sakit itu akibat hipertensi. Kenapa? Karena saya pikir dulunya memang begitu. Jadi kalau makan nasi tadi auran punya. Jadi akibatnya makanya yang masih muda-muda ini, anak-anak saya yang masih muda-muda itu jaga ketika masih muda. Jangan sampai yang menimbulkan karena dirasakannya sudah tua. Makanya kata siapa? Lupa logan nama masalah lah. Nyebut nama orang barat itu ngaranna teh. Jadi di dalam diri manusia itu kan ada semacam filter makanan, ya, filter makanan. Dan itu ketika belum berusia 50 tahun, makanan itu difilter oleh di dalam fisik itu sendiri. Ya.
Sehingga kalau kelebihan garam itu tidak otomatis, atau kelebihan gula hujan. Tapi kalau sudah 60 tahun itu menurun. Makanya dia nyarankan watin wa zaitun. Tin itu adalah buah manis tanpa gula, zaitun buah asin tanpa garam. Jadi itu harus ada keseimbangan. Watin wa zaitun. Waturi sinin itu dataran tinggi, wahdal baladil amin dataran rendah. Makanya la tusyaddu rihal illa salah satu masajid. Jadi itu ditinjau dari sudut ilmu olahraga. Jadi jalan teh turun, datar, naik. turun, datar, naik. Nah, gitu. Naik, turun, datar. Naiknya Turisinin. Turisinin itu Masjidil Aqsa. Datar itu Madinah. Sedangkan Masjid Nabawi turun, Masjid Nabawi, Masjidil Haram turun, Mekah Wadi. Makanya latu syaddur rihal ila salah satu masjid itu ditinjau dari sudut ilmu keolahragaan dan rekreasi. Jadi turun, datar, naik. Itu keseimbangan. Jadi kalau tadi watin wa zaitun itu nutrisi konsumsi, kalau waturisin wahadal baladil amin itu nutrisi rekreasi. Makanya itu harus dikembangkan. Tukang Miftah, tukang Hamdi itu ziarah itu harus ke 3 tempat. Ya, ke 3 tempat. Kalau Masjidil Aqsa itu naik gitu. Kalau di Masjid Nabawi kan datar itu. Kalau ke Masjidil Haram turun. Jadi itu bukan hanya ditinjau dari sudut ritual, tapi juga dari sudut keolahragaan. Makanya si emak itu udah 90 tahun norolongnya lempang karena kebiasaan dia naik. Di Baru Kaso itu di Gedeh itu naik turun. Jadi sampai sekarang di Bandung juga udah 90 tahun jalannya gitu. Cepet gitu. Jadi hadis itu latu sadurihat bisa dikaji dari berbagai hal. Dan hadis ini sangat terkait dengan hadis-hadis yang lain. Jadi kalau akhlak taktiknya, manusia diciptakan Allah itu macam-macam. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum mayuraddu ila ardalil umri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Jadi manusia itu diciptakan dari sudut usia itu macam-macam. Ada yang diwafatkan semasa kecil, ada pertengahan hidup, ada juga yang lanjut usia, ardalil umri. Kemudian oleh karena itu kita harus berusaha mencegah kepikunan ardalil umri itu. Harus disegah di lanjut usia. Kemudian yang kedua, panjang usia yang baik adalah yang tidak mengalami kepikunan. Diusahakan jangan pikun. Dan Rasul juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an turadda ila ardalil umur. Jadi kepikunan itu doa Rasul juga. Dan Rasul itu dikabul ya. Beliau tidak pikun sampai wafat, tidak kekurangan jasmani, rohani maupun ekonomi. Maka harus, dan pikun itu kan macam-macam. Ada pikun ya. Kamu pohon salaki maulah. Jadi, ya betul. Jadi kepikunan itu macam-macam. Ada yang mata unggul, pakai kacamata, itu pikun matanya. Seperti ibu sepuh ini, ini pikunnya telinga. Ya kalau tidak pakai alat, nggak kedengaran. Jadi itu pikun telinga. Kasih sayang. Betul. Betul, itu kasih sayang Allah. Saya juga pikun kaki itu. Jadi kalau sujud kalau tahiyat akhir itu bisa nilep itu. Jadi kakinya sudah pikun. Jadi macam-macam pikun itu. Ada yang jasad,
jasmani, ada yang rohani. Dan di dalam surat At-Tin kan suman rodadna wa asfala safilin. Ada yang dilanda kepikunan, dan itu berkaitan dengan watin wa zaitun tadi yang sudah dibahas. Makanya Rasul berdoa panjang usia mesti lebih baik, lebih indah dibanding masa muda. Oleh karena itu, masa muda mesti diprogram agar semakin tua semakin baik dan tidak dilanda berbagai penyakit. Jadi supaya masa tua nanti ulah banyak penyakit, makanya dijaga makanan, nutrisi, konsumsi, nutrisi rekreasinya dijaga kemana yang baik. Karena prinsip bagi kita wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi hari akhir itu harus lebih baik dari masa muda. Atau di sini mal akhiratu khairul laka minal ula teh lanjut usia lebih indah dibanding masa muda. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian yang keempat, Rasul mengajarkan untuk panjang usia agar memperbanyak silaturahim. Itu banyak komunikasi ya, supaya banyak anak ya, anak buah, anak didik, anak asuh, memperluas rezeki. Banyak anak sebagai lambang banyak rezeki, bukan hanya anak kandung tapi anak angkat, anak buah, anak asuh, supaya di masa tua banyak yang berbuat ihsan. Kita semakin banyak yang berbuat ihsan akan semakin senang, semakin nikmat. 5. Panjang usia yang indah adalah yang paling baik akhlak. Hasinukum akhlakon. Akhlak terbaik dikemukakan di dalam hadis khiyarukum ada khairukum. Yang kurang lebih dari hadis-hadis yang saya uraikan tadi itu tidak kurang dari 15 manusia terbaik tandanya. Baca lagi aja nanti di dalam tahlil hadis. 6. Semakin panjang usia mesti semaksimal mungkin penyempurnaan ibadah, baik yang bersifat ritual seperti rukun Islam tadi sampai haji dan umroh, maupun memperluas manifestasinya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala kecuali surga. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, mal hajjul mabrur? Apa itu tandanya haji mabrur? Maka Rasul menjawab, it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Jadi tandanya haji mabrur teh ngasih makan orang yang butuhan makan dan menyebarluaskan perdamaian. Jadi lamun pulang umroh bawa oleh-oleh teh bagus. Nah, mulai nama di Pasar Baru itu kudu di Mekah ada. Dan lebih murah di Bandung atau online game. Itu korma sukari itu saya beli, kan ibu itu senangnya korma tuh. Korma sukari, jadi saya pesen aja lewat online itu cuman 80.000 yang 3 kilo. 80.000 yang 3 kilo. Sedangkan di Mekah kan 20 real itu 1 kilo teh. 20 real teh kan 80.000 itu 1 kilo. Di Bandung kilo-kilo lebih murah. Jadi memang ya betul. Jadi kita mau to'am. Jadi itu sering kapopokeun teh Pak Miftah teh para pembimbing umroh haji teh. Kita haji mabrur, semoga haji mabrur. Tapi teu ingat naon haji mabrur teh eta dermawan. Cek hadis riwayat Ahmad. Nah, di materi manasik itu harus masuk itu teh. Hadis ini teh kan biasanya di dalam materi manasik teh mal hajil al hajul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, hanya sampai di situ. Jadi haji mabrur itu surga, tapi kelanjutannya la nabiyallah ya nabiyallah mal hajul mabrur taraka bahas. Itu it'amut ta'am wa ifsa'us salam, menyebar luaskan perdamaian dan memberi makan. Jadi semakin lanjut usia, semakin banyak kesempatan untuk lebih beribadah umroh itu.
Karena apa tadi? Hartanya dibantu, kemudian ibadahnya banyak kesempatan, semakin baik. Kemudian panjang usia semakin baik karena akhlaknya semakin mulia. Karena akhlaknya semakin mulia dan karena dapat bantuan dari anak, baik anak kandung, anak buah, anak didik, anak asuh maupun anak-anak yang lain. Dan khusus anak kandung, Rasul itu kan pernah ditanya, ada seorang yang punya harta diminta oleh ayahnya dan diminta oleh istrinya. Bingung, dibikin ke istri atau dibikin ke bapak itu. Maka datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, innali malan wa waladan. Sesungguhnya aku punya harta dan punya anak. Wa inna walidi, orang tuaku ya taju mali, butuh ke hartaku. Maka Rasul menjawab, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Inna auladakum min atyabi kasdikum. Anakmu itu hasil usahamu. Fakulu min kasdi auladikum. Makanlah hasil usaha anak-anakmu. Jadi anak hasil usaha, semakin kaya anak, semakin kaya orang tua. Orang makan dibalik, pakai ayah orang tua dilaporkan segala macam. Justru kalau berdasar hadis ini, orang tua itu punya hak dari hasil usaha anak, karena min atyabi kasbikum, termasuk usaha. Pas saya kira cukup sakit tuh. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Mangga pada ada yang didialogkan, terus dulu kan? Mangga.